warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat datang di kelas daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan apa yang kita pelajari hari ini dapat terserap dengan baik. Kita berdoa membaca suratul Fatihah dan setelah itu membaca doa belajar. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anak, kali ini kita masih mempelajari bab 6 dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Adapun tujuan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, siswa diharapkan mampu memahami submateri ketiga, yakni memahami Quran Surat Ar-Rahman, Surah ke-55 ayat 33 dan Quran Surat Al-Mujadalah, Surah 58 ayat 11. Dan yang kedua, siswa diharapkan mampu memahami isi kandungan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Mujadalah ayat 11. Dan yang ketiga, siswa diharapkan mampu memahami isi kandungan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 tentang pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan. Dan yang terakhir, siswa diharapkan mampu menerapkan isi kandungan dari Surat Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Mujadalah ayat 11 dalam kehidupan sehari-hari. Next, perhatikan peta konsep berikut ini. Terdapat 4 submateri. Minggu lalu kita sudah mempelajari submateri 1, submateri 2. Dan sekarang kita akan mempelajari submateri yang ketiga, yakni memahami Quran Surat Ar-Rahman Surah 55 ayat 33 dan Al-Mujadalah Surah 58 ayat 11. Submateri 3 ini kita akan menekankan pada pembelajaran isi kandungan surat yang menceritakan tentang ilmu pengetahuan. Dalam memahami isi kandungan kedua surat, yang pertama Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan kedua Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. Shadaqallahul azim, yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jika kita flashback ke belakang adik-adik, coba orang pada zaman dahulu, nenek moyang kita tidak bisa membayangkan bisa pergi keluar atmosfer bumi.
sekarang kita bisa lihat manusia sudah bisa ke bulan, kemudian melintasi alam semesta ini. Dan ada lagi, sekarang teknologi yang namanya hologram yang memungkinkan kita seakan-akan bertemu secara fisik. Atau mungkin kalian nih dalam masa depan nanti di antara kalian bisa membuat pintu kemana saja. Nah, bagaimana manusia bisa melakukan hal itu semua? Yaitu karena manusia bisa mengoptimalkan ilmu pengetahuan, yakni yang sudah diberikan oleh Allah, yang dinamakan akal. Dan salah satu kekuatan dari Allah yang diberikan ke manusia berupa akal untuk apa? Untuk kemaslahatan umat manusia. Kedua, Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Sadaqallahul azim, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi adik-adik, jika Quran surat Ar-Rahman menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan, maka ayat ini menegaskan bahwa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya? Sudah tentu orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan luas akan dihormati oleh orang lain, diberi kepercayaan untuk mengendalikan atau mengelola apa saja yang terjadi dalam kehidupan ini. Itu artinya tingkatan orang yang beriman dan berilmu lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak berilmu. Ayat ini juga menjelaskan tentang berlapang-lapanglah kalian ketika berada di dalam majelis. Majelis itu apa? Tempat mencari ilmu, yakni apabila kita berada di tempat menuntut ilmu, baik itu di kelas, masjid, majelis taklim, dan lain sebagainya, kita harus memberikan kesempatan kepada orang lain untuk sama-sama mendapatkan tempat duduk yang layak. Tetapi perlu diingat nih adik-adik, bahwa orang yang beriman tetapi tidak berilmu, dia akan lemah. Oleh karena itu, keimanan seseorang yang tidak didasari atas ilmu pengetahuan tidak akan kuat. Begitu juga sebaliknya, orang yang berilmu tetapi tidak beriman, ia akan tersesat karena ilmu yang dimiliki bisa jadi tidak untuk kebaikan sesama. Nah, adik-adik, jadi isi kandungan Quran surat Ar-Rahman ayat 33 secara poin-poin terdapat 3. Yang pertama, memotivasi untuk menuntut ilmu dan mengembangkan teknologi. Kedua,
di akhirat jin dan manusia tidak bisa lari-lari dari pertanggungjawaban atas amal-amal di dunia. Dan yang ketiga, manusia bisa menjelajah dengan kekuatan ilmu pengetahuan, namun kekuatan itu terbatas. Dan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, isi kandungannya terdapat 4 poin. Yang pertama, orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah. Dan yang kedua, orang yang beriman tapi tidak berilmu, mereka akan lemah. Dan yang ketiga, orang yang berilmu tapi tidak beriman, ia akan tersesat karena tidak adanya arah atau pedoman. Dan yang terakhir, orang yang mencari ilmu dengan adab akan cepat menyerap paham dan mudah mengamalkan ilmu tersebut. Sebelum berakhirnya pembelajaran, kakak ada sebuah cerita yang bisa kita teladani nih adik-adik. Dari kisah seorang pemuda yang bernama Ibnu Hajar al-Asqalani. Dia merasa bodoh karena bertahun-tahun dia belajar kepada gurunya, tapi dia tidak merasa paham apa yang telah diajarkan atau yang disampaikan oleh gurunya. Akhirnya ia memberanikan diri datang kepada gurunya, izin pulang untuk tidak belajar lagi kepada gurunya karena dia merasa bodoh dan merasa percuma. Dan gurunya pun dengan berat hati mengizinkan Ibnu Hajar al-Asqalani pulang. Di tengah perjalanan pulang, Ibnu Hajar mendapati hujan yang sangat deras. Kemudian Ibnu Hajar pun berteduh ke sebuah goa. Di dalam goa itu, ia mendengar gemericik air yang sangat keras. Lalu ketika dia keluar, ia melihat batu yang sangat besar, kena tetesan air bertahun-tahun hingga berlubang yang sangat dalam. Dan Ibnu Hajar al-Asqalani berpikir bahwasannya batu yang sangat besar dan keras saja bisa berlubang, apalagi akal dan pikiran saya. Berarti saya saja yang kurang keras dan tekun dalam belajar. Akhirnya ia kembali kepada gurunya untuk belajar. Jadi adik-adik, tetap semangat dalam belajar karena di dunia ini tidak ada orang yang bodoh, yang ada hanya orang yang malas. Alhamdulillah pembelajaran pun berakhir. Sebelum kakak tutup, ada penugasan nih. Jadi adik-adik merangkum atau meringkas materi di buku paket halaman 83 sampai 84, yaitu materi bagian D. Mari memahami Al-Quran. Alhamdulillah adik-adik, pembelajaran usai. Semoga apa yang kakak sampaikan ini dapat bermanfaat dan dapat dipelajari dengan baik, diserap dengan baik, bisa dipraktekkan. Dan terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pertemuan minggu depan.